Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih toharoh ya. Kita akan memasuki bagian ketiga dari bahasan kita tentang fikih toharoh, yaitu tentang bagaimana kita mengenal ya perkara najis dan bagaimana kita mensucikannya, begitu ya. Karena ini memang bagian dari masalah toharoh, bersuci, begitu. Sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya, masalah bersuci ini ada dua bagian utama, ya, ada dua pembagian utama. Yang pertama apa? Mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas, ya, hadas kecil atau hadas besar, yaitu dengan berwudu atau mandi, ya, mandi junub maksudnya itu. Atau kalau tidak berwudu, tidak mandi, maka dengan cara tayamum. Itu yang sudah kita bahas kemarin ya, pada pembahasan sebelumnya. Ya. Nah, bagian tahara yang kedua, apa? Menghilangkan najis. Ya, jadi ini dua perkara nih dalam bab tahara. Kalau salah satunya nggak terwujud, apalagi dua-duanya, ya belum dikatakan suci. Ya, artinya dia sudah berwudu misalnya, ya, dia sudah berwudu, dia sudah atau mandi junub, tapi masih ada najisnya, apakah di baju, di pakaian, ya, atau di tempat sholatnya, tempat ibadahnya, maka itu masih belum dikatakan toharoh, masih belum sempurna toharohnya, begitu. Walau dia sudah berwudu, begitu ya. Nah, karena bagian dari berwudu adalah bersuci. Ya. Bagian dari berwudu adalah bagian dari toharoh ya, maaf. Bagian dari toharoh selain berwudu, selain menghilangkan najis, ya, selain menghilangkan hadas atau mengangkat hadas adalah menghilangkan najis, begitu ya. Kita pertegas lagi, selain dari berwudu dan mandi junub atau tayamum atau menghilangkan hadas, maka bagian dari toharoh adalah menghilangkan najis. Baik, karenanya penting bagi kita mengenal ya, apakah najis itu. Dari segi bahasa, ya, yang namanya najis itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang kotor. Akan tapi yang dimaksud najis dengan pemahaman syariat adalah sesuatu yang kotor dan dapat ya menghalang seseorang dari perbuatan ibadah tertentu seperti sholat dan semacamnya sebelum dibersihkan. Ya, jadi najis itu lebih dari sekedar kotor. Ya, sebab tidak semua yang kotor itu najis. Tidak semua yang kotor itu najis. Bahkan juga tidak semua yang dianggap najis itu kesannya kotor. Ya. Meskipun dia substansinya kotor. Paling tidak kotor dari segi syariat ya, sesuatu yang Allah larang, Allah anggap najis, berarti sebenarnya dia kotor, meskipun kadang sepintas orang melihatnya bersih, begitu ya. Jadi yang kita harus juga pahami ya, bahwa najis ini adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi seseorang dari ibadah ya, atau mencegah seseorang dari ibadah. Artinya kalau itu masih ada, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang sudah toharoh atau sudah suci. Gitu. Baik. Kemudian juga dalam bab ini, bab perkara najis ini, ya. Sebentar dulu ya, saya ini udah mulai masuk nih laptopnya biar nanti saya bisa tampilkan. Saya keluar dulu dari sini, mohon maaf. Baik, masih menunggu ya. Baik, najis itu, kita lanjutkan. Najis itu ada dua.
najis itu ada dua macam. Pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Apa najis ainiyah itu? Dia najis yang memang zatnya najis. Dikatakan najis karena zatnya itu sendiri najis. Jadi ya tidak lagi bisa dibersihkan. Tidak bisa dibersihkan. Baik, saya pause dulu. Maaf. Mohon hostnya dibuka ya. Kalau bisa dibuka hostnya. Saya mau share screen. Siapa adminnya? Udah Ustadz. Udah. Oh baik, sudah. Baik. Laptopnya baru bisa masuk nih. Mohon maaf. Baik. Oke, biar lebih jelas lagi. Sudah kelihatan ya? Sudah belum? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Oh baik. Baik. Jadi ini yang kita katakan dua jenis najis ya. Ainiyah dan hukmiyah. Ya, kadang-kadang disebut juga najis iya atau ainiyah. Maksudnya apa? Benda najis itu sendiri. Ya, jadi dia nggak bisa disucikan. Ya, meskipun dia berpendapat najis ainiyah ini najis yang tampak, baik bentuknya, warnanya, atau baunya. Tapi pemahaman yang pertama itu yang sering dipakai. Bahwa ainiyah maksudnya bendanya itu najis. Kemudian yang kedua najis hukmiyah atau ma'nawiyah. Ya. Yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak najis. Tapi terkena najis. Ya, maka dianggap najis. Paham nggak? Ya, tubuh kita nih kan nggak najis. Lalu atau pakaian ya, pakaian kita nggak najis. Asalnya dia nggak najis, cuma kena kencing anak-anak, kita bilang oh baju saya najis. Maksudnya bukan bajunya najis, ya, tapi dia najis hukmiyah. Asalnya suci, cuma kena benda najis. Air di kolam asalnya suci, lalu kena najis, berubah warna, rasa, baunya. Maka air itu dikatakan najis, bukan karena itu air najis, ya, tapi karena terkena benda najis. Lain kalau najisnya itu ainiyah tadi, ya katakan kotoran atau darah misalnya. Darah Allah katakan najis, itu ainiyah karena memang asalnya najis, begitu ya. Khomer nanti ada pandangan ya. Najis itu aininya, ya, atau zatnya najis. Jadi antara yang zatnya najis atau sesuatu yang terkena najis. Itu antara ainiyah dan hukmiyah. Baik. Kemudian, ibu sekalian, kita akan sedikit bicara tentang macam-macam najis. Ini pentingnya, memahami mana yang najis, mana yang bukan. Ya. Tapi yang juga hendaknya dipahami sebelumnya adalah bahwa perkara najis tidak ditetapkan berdasarkan akal. Tidak ditetapkan berdasarkan akal. Oh ini kayaknya najis, ini tidak, tidak. Atau berdasarkan riset, berdasarkan apa, tidak. Namun dia ditetapkan berdasarkan wahyu dan sunnah yang kemudian disimpulkan oleh para ulama. Jadi intinya sih, kalau pengen dikatakan ini najis atau bukan, ya, maka perlu kita ketahui dalilnya apa. Ayat Al-Quran atau hadisnya apa. Atau paling tidak, adakah ulama yang menyatakan demikian, yang
ulama yang dikenal, yang muktabar, yang diakui keulamaan. Begitu ya. Ya, jadi karena perkara najis ini perkara ubudiyah, perkara yang terkait dengan ibadah. Dia nggak bisa ditetapkan begitu saja berdasarkan pandangan akal, logika dan semacamnya. Baik. Perkara-perkara najis yang pertama adalah kotoran manusia, baik air kecil, air besar, maka dia najis. Ya. Terdapat kisah seorang badui yang kencing di masjid, ya, maka Rasulullah katakan inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar innama hiya li dzikrillah was salati wa qiraatil Qur'an. Ya, masjid ini tidak layak untuk suatu kotoran. Dia adalah untuk dzikrullah, salat dan membaca Al-Qur'an, ya. Meskipun hadis ini tidak ada kaitan dengan ini najis atau bukan, tapi kisah tentang hadis ini mungkin sering kita dengar ya. Bagaimana Rasulullah ketika duduk bersama sahabat di Masjid Nabawi, datang orang Badui lalu langsung kencing di dalam masjid. Ya, orang-orang para sahabat marah-marah, tapi Rasulullah biarkan, ya, minta mereka untuk membiarkan. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah lalu disiram bekas kencing Badui tadi. Nah dari situ kemudian para ulama mengatakan bahwa kencing atau kotoran manusia itu adalah najis. Itu najis. Baik. Itu sudah kesepakatan juga para ulama ya tentang masalah ini. Baik, kemudian ada beberapa permasalahan terkait dengan masalah. Kalau mazi bagaimana? Mazi ini sesuatu yang keluar dalam kondisi orang lelah atau sedang hasrat ya, syahwat. Nah, itu mazi. Itu mazi. Nah, mazi ini umumnya para ulama mengatakan bahwa mazi juga termasuk najis. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib menyuruh Miqdad bin Aswad bertanya tentang mazi. Maka Rasulullah mengatakan tawaddu' wandh farja. Ya, bersihkan kemaluanmu dan berwuduklah. Itu menunjukkan bahwa mazi juga termasuk najis. Nah, hukum mani dan keputihan bagaimana? Ya, ini nanti ada perbedaan pendapat kalau soal ini. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian menyatakan najis, sebagian lagi menyatakan suci, tidak najis. Dan yang menyatakan suci dan tidak najis itu diantaranya adalah pendapat madhab Syafi'i. Ya. Kenapa dikatakan suci? Ya, karena ya mani merupakan cikal bakal atau unsur dasar penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidak logis kalau mani itu dianggap najis. Di samping dia memang bukan sesuatu yang keluar dari saluran kotoran, ya, tidak seperti air besar dan air kecil. Begitu ya. Ya, karenanya dia dianggap bukan najis, suci. Tapi sebagian ulama mengatakan dia tetap najis sepanjang dia keluar dari salah satu dua jalan atau dari saluran belakang lah begitu ya. Nah, keputihan juga begitu, mengikuti pendapat perbedaan tentang mani. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Ya, yang keluar dari rahim segala macam dikatakan tidak najis seperti halnya mani. Begitu ya. Namun tetap ya kalau keluar mani ya diiringi syahwat maka dia tetap mandi junub ya. Dalam hadis riwayat Muslim dan Nasai diriwayatkan dari Aisyah bahwa kata Aisyah kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengeriknya dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sini kemudian juga menjadi salah satu landasan dan pendapat bahwa mani itu tidak najis. Kenapa? Karena Aisyah mengeriknya. Ya, menggaruknya atau mengeriknya, bukan mencucinya. Kalau seandainya najis tidak cukup hanya dikerik ya, hanya digosok-gosok atau digaruk-garuk, tidak cukup. Ya. Harusnya dicuci. Begitu. Itu diantara juga dalil atau landasan bahwa mani itu tidak najis. Ya. Kalau kotoran manusia, iya, disepakati najis. Baik, itu yang pertama. Yang kedua,
Yang dianggap najis adalah bangkai. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 jelas disebutkan hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kalian bangkai. Dalam surat Al-An'am 146 Allah mengatakan fa innahu rijsun. Ya, tentang keharaman bangkai maka Allah katakan sebabnya innahu rijsun. Rijsun itu kotoran. Ya, para ulama juga mengartikan rijsun itu najis. Ya, maka bangkai itu najis. Ya, bangkai itu najis. Jadi kalau ada bangkai kena badan kita, berarti badan kita najis. Dia bukan hanya tidak boleh dimakan. Ya, bangkai jelas tidak boleh dimakan. Tapi lebih dari itu dia najis. Ya. Kapan sih hewan disebut bangkai? Ya. Kapan hewan disebut bangkai? Kalau dia mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i. Maka dia dikatakan bangkai. Begitu ya. Atau disembelih tapi tidak dengan syar'i. Tidak benar cara nyembelihnya. Ya, misalnya nggak baca basmalah, ya pendapat jumhur harus baca basmalah. Kecuali kalau lupa. Atau tidak menggunakan pisau yang tajam, memotong leher atau saluran napas dan makanan. Ya, misalnya ditembak atau dipukul, nah itu bangkai. Itu bangkai. Atau tidak disembelih, ya misalnya dia sakit, hewan sakit, mati, bangkai. Ya, walaupun dia misalnya kerbau, sapi, kambing mahal begitu ya, atau ketabrak misalnya, itu bangkai. Itu bangkai. Ya, jangan sampai misalnya oh dia ketabrak nih udah kita makan ya nggak boleh. Atau misalnya hewannya sakit, ya, sakit mati karena masih baru matinya dimakan nggak boleh itu sudah jadi bangkai. Dan dia najis. Dia najis. Meskipun ada beberapa bangkai yang dianggap suci. Pertama bangkai manusia, makanya di istilah pun bukan manusia, bukan bangkai ya, jenazah. Ya, istilahnya pun juga istilah yang sangat bagus. Ya. Kenapa dikatakan suci? Walaqad karramna bani Adam. Ya, dalam salah satu surat Al-Isra 70 Allah mengatakan dan sungguh kami telah muliakan anak Adam. Kemudian dalam riwayat An-Nasai Rasulullah mengatakan innal mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Ya, tidak najis. Ya, kemudian juga kita tahu ada syariat memandikan jenazah yang menunjukkan bahwa jenazah tidak najis. Sebab kalau najis percuma dimandikan. Ya. Biar dimandikan kayak apa, najis tetap najis. Tapi dimandikan manusia. Manusia itu dihormati. Ketika mati, coba kalau hewan mati dibuang gitu saja. Ya, nggak dimandiin, nggak diapain. Manusia makhluk yang Allah muliakan. Ya, dia tidak najis. Baik, apalagi bangkai yang tidak najis, bangkai ikan. Ya, meskipun juga kita nggak bilang bangkai ya. Ikan itu kenapa dibilang bangkai? Nggak disembelih kan ikan. Ikan nggak disembelih segala macam. Maka dia boleh. Ya, mati saja begitu saja ikan. Atau kadang-kadang kita taruh begitu, atau ada yang mungkin di pasar diketok, diapain. Atau langsung dipotong, nggak apa-apa. Ya, itu bukan bangkai. Ya, atau kalau dibilang bangkai ya suci kalau ikan. Ya, dalam surat Al-Maidah 96 Allah hillalakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanannya. Maka binatang laut secara umum atau binatang air ya itu dihalalkan. Ya. Ikan umumnya ya. Kalaupun yang lain-lain ada anjing laut, ada singa laut begitu ya. Itu sebagian memang tetap mengharamkan. Yang diharamkan di darat, di laut diharamkan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak ya, kalau seandainya dia sudah makhluk laut, walaupun namanya anjing laut, dia tetap halal. Dia tetap halal. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah mengatakan ketika ditanya tentang air laut, dia mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, air laut itu suci dan mensucikan, serta halal bangkainya. Ya. Jadi kalau ikan memang halal. Apalagi yang halal, bangkai belalang. Belalang. Ini kalau di kita memang mungkin orang berpikir makan belalang. Nggak tahu, mungkin ada. Tapi karena di sisi lain saya lihat perbandingannya belalang di sini dengan belalang di Arab itu beda. Ya, kalau belalang di sini biasa kecil-kecil ya. Mungkin karena sama orang Indonesia kecil-kecil. Ya, jarang lah belalang yang besar gitu. Kalaupun ada mungkin sekali sedikit-sedikit. Tapi kalau di Arab itu belalang memang besar-besar.
besar-besar, ya hampir mirip segede burung sedikit ya, burung yang kecil, kurang dikit lah ya, itu belalang, besar. Ya, dagingnya pun ada gitu ya. Dan di sana itu kalau lagi musim, jadi ada musimnya juga, kadang belalang banyak sekali itu dijual di pasar, udah dikeringin ya dijual. Nah, belalang ini halal. Jadi dalam satu riwayat para sahabat mengatakan, kami perang bersama Rasulullah ya sebanyak 7 atau 6 kali. Saat itu kami makan belalang. Ya, makan belalang. Ya, atau juga hadis yang terkenal, uhillat lana maitatani wa damani as-samaku wal jarad wal kabidu wa tihah. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah, ikan dan belalang serta hati dan limpa. Ya, ini bangkai yang dihalalkan. Kemudian binatang yang tidak memiliki darah mengalir. Ini juga misalnya kayak semut, kayak lalat, itu kalau mati, apakah dia bangkai? Semut kan banyak nih, apalagi di rumah saya nih, banyak semut ya. Kadang-kadang dia jalan gitu saja, atau ada di makanan, atau apa. Begitu. Itu bangkai atau bukan? Kalau dia mati kan nggak disembelih. Nah, itu pengecualian juga. Binatang yang tidak memiliki darah mengalir, ya. Binatang-binatang kecil ya. Kayak nyamuk, semut, lalat. Ya. Itu apa? Tidak dikatakan bangkai. Ya, sebab kalaupun dia ada darah, darahnya tidak mengalir. Darah gitu aja kayak nyamuk, meskipun ada darahnya bukan bangkai dia. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jika ya, seekor lalat jatuh di minuman kalian, maka celupkanlah lalu angkat, karena di salah satu sayapnya terdapat racun dan di sayap lainnya terdapat penawarnya. Nah, kalau seandainya lalat itu bangkai, Rasulullah nggak perintahkan untuk dicelup, karena kalau seandainya lalat atau bangkai lalat itu najis, maka Rasulullah nggak memerintahkan dicelup ya, karena itu najis, menunjukkan bahwa bangkai itu tidak najis. Kemudian ada juga yang dapat dikatakan suci apa? Kulit bangkai ya, jika disamak. Ada kambing ya, ketabrak, mati atau sakit atau mati. Ya. Kambingnya bangkai, dagingnya nggak boleh dimakan. Tapi kulitnya, kalau mau diambil, dimanfaatkan, kalau sudah disamak itu maksudnya diproses sehingga hilang baunya dan dia menjadi awet, kering dan awet. Ya, sebagaimana umumnya banyak dilakukan oleh pengusaha kulit. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Yang penting kulit itu menjadi kering, hilang baunya, ya, dan tidak rusak. Dan tidak menjadi misalnya busuk begitu ya. Nah, itu kalau disamak maka dia jadi suci, walaupun dari bangkai. Idza dubigal ihabu faqat tahur, kata Rasulullah. Jika kulit bangkai disamak maka dia menjadi suci. Ini masalah bangkai tadi ya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah kotoran manusia, yang kedua bangkai. Tapi ada pengecualian yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, yang dianggap sebagai najis adalah darah. Darah. Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw damam masfuha. Katakan, aku tidak mendapatkan wahyu yang menyatakan bahwa ada perkara yang diharamkan berupa makanan kecuali bangkai aw damam masfuha, atau darah yang mengalir. Kalau dalam ayat ini bahasanya damam masfuha, darah yang mengalir, darahnya mengucur begitu ya. Kalau tadi kan darahnya tidak mengucur, tidak mengalir, hewan-hewan kecil itu. Maka Allah katakan fa'innahu rijsun, ya. Jadi darah juga najis. Baik darah hewan atau darah manusia. Ya. Darah manusia itu najis. Kita keluar darah ini, darahnya harus dibersihkan. Meskipun nanti ada pengecualian kalau orang darahnya sedikit ya, lagi luka kemudian keluar darah, kita lagi sholat ya, atau mimisan, itu tidak batal ya, karena keluar najis ya, karena sedikit tidak ya, cukup bersihkan atau tahan mungkin pakai tisu dan semacamnya ya, atau kita ambil cek darah ya, darahnya sedikit itu dimaafkan ya. Ini kalau banyak gitu ya, kecuali darah syahid, darah orang yang mati syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau ada orang mati syahid berlumuran darah, jangan dimandiin. Biarkan dia seperti itu. Begitu ya. Ya, bungkus saja sewajarnya, kemudian dikuburkan. Ya. Karena darahnya itu nanti jadi saksi dan akan
menjadi wangi sekali seperti minyak kasturi. Kesimpulannya darah itu najis, makanya nggak boleh orang makan darah. Ya, ada makan darah ular lah, darah apalah, itu nggak boleh. Itu najis, ya, itu najis. Dan yang najis pasti haram. Yang najis pasti haram, meskipun yang haram belum tentu najis. Ya, yang najis pasti haram. Kemudian anjing dan babi, ini juga hewan najis, hewan yang najis. Anjing disyaratkan dalam Al-Quran lahmu khinzir. Kalau babi ya, kalau anjing itu terdapat hadis riwayat Muslim ya, yang terkenal. Rasulullah mengatakan kalau wadah kalian dijilat maka basuhlah bekas jilat wadah tersebut dengan air 7 kali, salah satunya dengan debu. Salah satu dengan debu. Ya, meskipun memang perkara perkara najisnya anjing babi ini nanti ada perbedaan pendapat ya. Sebagian ulama kalau dalam mazhab Syafi'i itu semuanya najis ya liurnya, ya badannya, kotorannya ya itu najis. Cuma memang kalau sama-sama basah atau basah salah satunya. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan najisnya cuma liurnya saja. Karena hadisnya berbicara tentang liurnya. Yang lainnya tidak dianggap najis. Dan kotoran cairannya ya, kotorannya dan kencingnya, begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak najis karena ini memang ikhtilaf. Ya. Ada yang mengatakan tidak najis. Tapi yang paling kuat dia najis, ya, karena jelas hadisnya harus dicuci. Bahkan cuci pun cara khusus, salah satunya dengan tanah, ya, atau yang awalnya dengan tanah. Itu terkait dengan anjing dan babi. Babi juga begitu. Babi juga najis. Ya. Diikutkan kepada anjing dan juga dia disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Baik. Khamar juga begitu. Pendapat ini memang ada perbedaan pendapat kalau khamar. Khamar itu mayoritas para ulama mengatakan bahwa khamar itu najis. Ini yang tadi kita katakan, boleh jadi orang sepintasnya nggak lihat kotor. Kalau khamar kan mungkin seperti minuman biasa, bukan minuman kotor secara fisik. Tapi dia najis. Najis itu kotor. Berarti dia kotornya dengan cara nilainya. Ajaran Allah. Dia termasuk rijsun. Kotor. Ya, jadi khamar itu bukan cuma haram diminum. Ya, dipakai pun nggak boleh. Ya, bisa dipakai buat nyuci tangan atau apa, nggak boleh. Begitu ya. Atau buat apa misalnya, campuran masakan atau apa, nggak boleh. Atau buat dioles-oles di baju, nggak boleh. Sebab itu najis. Ya. Khamar itu harus dibuang. Khamar itu apa standarnya? Ya apa saja yang memabukkan itu khamar. Standar aja. Apa saja yang memabukkan khamar. Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Baik. Itu semua perkara-perkara najis ya yang kita bahas ya dari kotoran manusia, kemudian darah, bangkai, anjing babi, dan kemudian khamar. Berarti kalau ada kena benda-benda tersebut, kena kaki kita atau pakaian kita, maka hendaknya dicuci, ya, dibersihkan ya, dengan air. Baik, najis itu sendiri dari cara mensucikannya itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama ada yang disebut najis mukhaffafah, artinya diringankan. Bagaimana caranya? Cukup dipercikkan air. Ini kalau kepada siapa? Anak bayi laki-laki yang belum makan kecuali asinya. Jadi pure dia masih asi oleh ibunya. Nah itu anak laki. Anak perempuan tidak. Maka cukup dipercikkan. Kalau dia ngencing, kena baju, cukup baju kita percikkan. Pokoknya masih ada kencingnya ya. Itu karena mukhaffafah, dianggap ringan. Begitu ya. Kemudian najis mutawassithah. Nah ini umumnya najis yang ada ya. Dibilas air hingga hilang zatnya. Jadi dibilas ya, bukan direndam, diambil, tidak, dituangkan air. Zatnya hilang. Itu namanya mutawassithah. Nah, ini umumnya najis ini adalah mutawassithah. Ya, darah, ya bangkai, ya apa, itu mutawassithah. Yang terakhir najis mughalladhah, ya. Ini yang berat, ya. Najis yang paling berat. Begitu ya. Yaitu najis liur anjing.
Ya, termasuk juga kalau pakai madzhab Syafi'i dan lainnya, termasuk kotorannya, kencingnya, dan seterusnya. Atau kalau misalnya kita kesentuh anjing, kita dalam basah. Atau anjingnya yang basah. Kalau kering, insya Allah tidak najis. Kalau sekedar kesentuh saja. Kecuali kalau dijilat. Nah, kalau dijilat. Jadi najis mughalladh. Baik, itulah gambaran kurang lebihnya perkara-perkara najis ya. Yang hendaknya sekali lagi kita bersihkan rumah kita, lingkungan kita, diri kita dari perkara-perkara yang najis. Baik, ada lagi satu bab terkait dengan bab najis ini, yaitu bab istinja. Bagian dari menghilangkan najis sebenarnya. Akan tapi dia lebih spesifik ya, lebih khusus. Yaitu menghilangkan najis dari diri kita. Ya, menghilangkan najis atau kotoran dari diri kita. Atau yang paling gampang orang kampung bilang cebok lah begitu ya. Jadi cebok itu kalau dalam bahasa fikih namanya istinja. Dia bukan sekedar tujuannya agar kita bersih, tapi tujuannya agar kita suci. Ya, tidak ada najis. Menghilangkan najis dari kemaluan dan sekitarnya setelah buang hajat hukumnya wajib. Jadi orang cebok apa itu wajib hukum. Antara aja deh ceboknya tidak. Baik ketika hendak sholat atau tidak sholat. Mungkin lagi nggak sholat, dia buang hajat. Begitu ya. Karena nggak mau sholat, ntar aja ceboknya. Begitu ya. Kalau wudhunya mungkin ntar aja. Tapi ceboknya atau bebersihnya itu segera. Begitu ya. Dapat menggunakan air atau batu atau semacamnya seperti tisu. Ya, jadi boleh. Ya. Memang yang paling utama air dan batu. Kemudian tingkat kedua air dan tingkat ketiga adalah batu atau tisu. Begitu ya. Ya, dalam surat At-Taubah 108 Allah memuji fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid terdapat orang-orang yang cinta bersuci. Ya, cinta bersuci apa? Dari hadas, dari najis. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah cinta orang-orang yang disucikan. Ya. Maaf, orang-orang yang suka bersuci. Orang-orang yang suka bersuci. Begitu ya. Ada satu masalah lagi, bersuci bagi penderita beser atau salisul baul dan semacamnya. Jadi ada seorang wanita Fatimah binti Abi Hubaish, dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang suka haid, ya, kemudian sehingga dia merasa tidak suci. Apakah boleh dia meninggalkan sholat? Kata Rasulullah, tidak. Innama dzalika irq, yaitu cuma darah nadi. Ya. Walaysa bihaidin, bukan haid. Faida akbalat haidatuki fada'is sholat. Kalau datang masa haidmu, tinggalkan sholat. Waida adbarat faksili, jika sudah berlalu maka mandilah. Ya, faksili anki dam summa sholla, lalu sholat. Ya. Qala abi summa tawaddo'a likulli sholatin hatta yaji'a dzalikal waqt. Kemudian dia sholat di setiap waktu sampai datang waktu berikutnya. Jadi ini kadang suka dialami, ada namanya salisul baul, orang yang suka beser. Termasuk dalam bab ini misalnya orang suka buang angin terus. Ya. Itu kalau dia ikutin habis beser, dia kencing, dia wudhu, nanti dia beser lagi, dia wudhu lagi, itu memberatkan. Maka orang seperti ini cukup wudhu sekali dalam satu waktu. Ya. Dia sholat, dia wudhu. Kemudian dia pergi kemana begitu, habis waktu asar. Atau memang dia tunda karena dia nggak bisa tinggalkan, maka dia lakukan di waktu asar dengan dua sholat. Baik, ibu sekalian, mungkin itu ya gambaran atau pelajaran tentang masalah najis. Ya. Yang jelas najis ini harus dihilangkan, disiram, dibersihkan. Yang paling utama dengan air. Baik, saya kira itu saja ibu sekalian. Mohon maaf ya, kalau tidak bisa banyak. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, silahkan ibu-ibu dari materi yang sudah disampaikan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Bertanya dong, Des. Bertanya, Ci. Ya, silakan Bu Lilis. Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mengenai ini Ustadz, yang homer najis itu kan ada yang
Ustaz tadi bilang ada yang dioleskan atau disemprotkan itu akan najis bila tidak diini. Kan sekarang musim kita lagi COVID ini pakai hand sanitizer sama satu lagi kalau suka pakai parfum ya. Itu kan kadang-kadang kita mau sholat kita nggak tahu nih kalau ke masjid kita pakai udah wudhu dari rumah kita pakai di jalan karena megang apa itu hukumnya gimana kan nggak sempat dicuci. Dan yang kedua tentang najis yang ada lagi viral itu kan ibu yang Hartini ya yang dia pakai cadar, nah itu najis. Banyak yang mengklaim setuju, banyak mengklaim yang enggak tentang kebaikan dia. Nah itu di pandangan Islam gimana? Kadang-kadang kan kita jadi malu dia pakai cadar tapi kok begini gitu. Sebenarnya gimana sih Ustaz? Terima kasih. Ibu pakai cadar apa maksudnya? Ibu yang pakai cadar kenapa? Cadar, tapi dia melihara anjing banyak itu loh Ustaz yang sebagai founder. Iya. Ya, dan satu lagi Ustadz, sekarang kan lagi diklaim melihara anjing boleh kan kita sekarang udah punya sabun tanah katanya. Saya pernah baca itu tenang aja nanti sabun apa? Main anjing sabun itu dibikinnya dari materialnya ada tanahnya gitu loh Ustadz. Nah, jadi kalau makanya kita main anjing ya nanti kita bisa mengklaimnya kan sekarang udah ada sabun rasa bahasanya mas sabun rasa tanah lah, ada kandungan tanahnya. Itu bisa mensucikan setelah kita bermain dengan yang bernajis. Terima kasih Ustaz. Baik. Menarik pertanyaannya nih ya. Baik, pertama terkait dengan hand sanitizer atau mungkin sekarang di antiseptik dan semacamnya kali ya. Juga patut kita bedakan ya permasalahan ini antara homer dengan apa yang mungkin masyarakat bilang alkohol ya. Jadi memang ada semacam kadung ya. Orang melihat bahwa alkohol itu identik dengan homer. Ya, padahal semestinya tidak ya. Alkohol itu memang salah satu unsur untuk membuat homer. Ya. Jadi sama seperti buah anggur lah ya. Kalau orang dahulu anggur atau gandum ya, atau apa begitu, asalnya buah-buahan, tapi dia dia kelola, dia proses, dia buat ya entah dengan cara apa fermentasi lah semacam gitu ya. Nah dengan proses tertentu lama-lama jadi homer. Ya. Asalnya tidak memabukkan, tapi dengan proses yang dia buat jadi memabukkan. Gitu. Jadi memabukkan. Ya. Anggurnya sih halal, tapi karena udah diproses jadi homernya haram. Nah, alkohol kurang lebih seperti itu. Alkohol kalau masih dalam bentuk alkohol, ya, atau dia dicampur dengan sesuatu yang tidak menjadikannya sebagai homer, ya, maka dia tetap halal. Asalkan asalnya dia terbuat dari barang halal, begitu ya, dari barang yang halal. Jadi kalau misalnya kayak hand sanitizer atau apa begitu, termasuk dengan minyak wangi dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak masuk kategori homer karena tidak diproses dengan proses yang membuat dia jadi homer. Paling campur begitu saja. Ya, jadi nggak mengapa itu orang pakai hand sanitizer kemudian dia sholat itu tidak mengapa. Termasuk pakai parfum juga mungkin ada unsur alkoholnya dan semacamnya. Lain halnya kalau dia diproses ya, dan ini yang memang umumnya dilakukan ya, menjadi sebuah minuman keras ya, atau homer tadi. Kalau udah jadi begitu baru dia berlaku hukum najis tadi. Ya, baru berlaku hukum najis. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan wanita atau siapa begitu yang memelihara anjing. Sebenarnya perkara melihara anjing itu bukan masalah najis tidaknya yang utama ya. Tapi memang ada larangan khusus untuk memelihara anjing dan itu kesepakatan para ulama. Anjing tidak boleh dipelihara kecuali ada kecualinya. Kecuali misalnya untuk keamanan, untuk menjaga ternak, menjaga pertanian, untuk berburu. Nah, kalau tujuannya itu boleh. Tapi kalau sekedar untuk pelihara aja nggak boleh sebenarnya. Mau dibilang itu najis atau bukan dan seterusnya, tidak boleh. Dalam satu riwayat bahkan dikatakan malaikat tidak akan datang apabila ada anjing dalam rumah. Rasulullah pernah
pernah datang ke rumah Aisyah atau ke rumah salah seorang istrinya, lalu dia nggak mau masuk. Ya, kenapa? Karena apakah beliaunya atau kalau nggak malaikat ya dikatakan, karena ada anjing di dalam rumah tersebut. Begitu. Jadi itu sebenarnya dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang yang memelihara anjing itu kebaikannya akan berkurang setiap hari 1 qirot. Ya, 1 qirot itu 1 gunung Uhud. Ya, atau gambaran dia akan berkurang kebaikannya yang banyak. Gitu. Jadi kalau perkara najis ya itu salah satu sebab juga sehingga tidak layak dijadikan binatang peliharaan karena akan merepotkan ya. Mungkin dia orang bisa mengatakan udah ada sabunnya kayak udah ada apa segala macam. Itu bukan kemudian lantas jadi boleh orang memelihara anjing. Ya, kalau soal najis masalahnya bukan hanya itu, artinya ringan ya, karena ada sebagian ulama dalam mazhab Maliki mengatakan termasuk liur anjing pun nggak najis gitu ya. Itu pendapat salah sebagian ulama, tapi itu pendapat yang lemah. Gitu, pendapat yang lemah. Jadi intinya memelihara anjing itu bukan diajarkan, tidak disyariatkan dalam Islam. Kalau atas nama menolong anjing, apa namanya? Ya, menolong anjing ya, sayang binatang segala macam. Ya, kalau memang didapati misalnya anjing itu kehausan, cukup dikasih air saja sudah, selebihnya dia akan bebas sendiri. Toh di mana-mana juga anjing liar segala macam hidup-hidup aja, tidak ada masalah. Begitu ya. Jadi bukan sesuatu kemudian oh ini karena sayang binatang, ini ajaran Rasulullah. Enggak, itu bukan ajaran Rasulullah. Ya, di zaman Rasul juga mungkin banyak anjing segala macam tidak lantas kemudian dipelihara dan seterusnya. Dia nanti anjing bisa mungkin ada yang ngasih makan segala macam. Ya, jadi tidak kemudian dengan alasan itu orang oh ini kan sunnah, itu enggak, itu bukan sunnah, itu bukan kasih sayang segala macam. Begitu ya. Jadi tapi memang kita nggak boleh ada anjing dipukul, di apa, ini binatang nggak boleh juga ya. Ya, bagus ya bahkan dikasih kalau memang dia kelihatan lapar atau haus dikasih. Tapi anjing itu ya kita lihat di sekeliling kita banyak ya. Nggak tahu ada ibu-ibu ya, di saya di Depok nih kan ada aja saya lihat anjing jalan segala macam. Dia hidup-hidup aja. Ya, nggak masalah ya. Tapi jangan diambil dipelihara. Nah, itu nggak bagus. Nah, itu bukan ajaran Islam kayak gitu. Ya, jangan dia katakan oh ini kan sunnah Rasulullah. Nggak ada sunnah Rasulullah nyuruh melihara anjing. Yang ada ya memang ada hadisnya ngasih minum tapi bukan melihara ya. Kasih, kita lihat mungkin ada anjing kelaparan segala macam dikasih minum bagus ya. Ya. Yang ada juga nggak boleh kita menyiksa anjing atau apa, membunuh begitu aja nggak boleh. Begitu ya. Tidak boleh. Ya, termasuk juga kalau dia tadi ya punya sabun apalah begitu. Itu bukan jadi alasan kemudian orang boleh melihara anjing. Karena memelihara anjing itu secara khusus memang dilarang. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Silahkan ibu-ibu. Masih ada yang... Masih Ustaz. Ya, silahkan ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi. Kalau saya mau tanya Bu Afwan Ya, dengan silakan. Umay. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Kalau terkait dengan keputihan itu ketika kita sedang di luar rumah kan misalnya kena celana dalam gitu. Itu dibersihkan dengan air saja karena kan tidak memungkinkan untuk melepas ya Ustaz kalau di tempat umum. Itu cukup dipercikan air atau gimana Pak Ustadz? Afwan. Ya, sebagaimana diisyaratkan bahwa masalah keputihan ini ikut dengan masalah mani ya. Perbedaan pendapatnya antara yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Ya, mungkin kalau mengambil pendapat yang ringan, sebagaimana mani, keputihan itu dianggap tidak najis. Begitu. Jadi kalaupun mau dibersihkan sekedarnya saja nggak apa-apa. Ya, karena itu sesuatu yang sulit dihindari oleh kaum wanita. Jadi berarti tidak dibersihkan pun tidak apa-apa Ustadz. Ya, kalau misal kita nggak tahu terus ada keluar di dalam celana terus kita langsung sholat gitu, apa-apa ya? Tidak apa. Karena dia. Soalnya saya pernah punya najis. Ya. Silakan. Ya, silakan. Yang lain masih bisa bertanya. Silakan ibu-ibu. Silahkan ibu-ibu yang masih ingin ada yang ditanyakan pada Ustadz mengenai najis dan hadas.
Izin Mbak Desi, Ustadz, Ya. melanjutkan najis air liur anjing tadi, Ustadz. Air liur itu kalau langsung misalnya mengenai pakaian kita gitu ya Ustadz, langsung gitu ya. Atau kalau misalnya nih kita ke rumah orang gitu ya, dia melihara anjing gitu. Kita duduk di kursinya itu udah dijilatin sama anjingnya, terus kita duduk di situ, itu jadi najis juga nggak Ustadz? Makasih Ustadz. Ya, kalau memang masih basah dan kita tahu yakin itu jilatan anjing atau basah karena jilatan anjing, ya memang kena najis. Tapi kalau kita tahu kursinya kering atau apa segala macam, kemudian kita ragu dijilatin anjing atau belum, ya nggak perlu kita terlalu detail untuk meyakinkan. Jadi kalau perkara-perkara ibadah atau perkara-perkara bersuci ini, ya seseorang tidak dituntut untuk mengetahui secara yakin, dia cukup melihat secara zahir saja. Bahkan seandainya misalnya dia kesenggol anjing, jangan lantas kena najis, tidak. Kalau misalnya kering ya tidak masalah, masalah. Yang jadi masalah kalau misalnya dia kena kencingnya anjing atau apa begitu, yang basah-basah, nah itu bisa dianggap sebagai najis mughalladhah, begitu ya. Tapi kalau kering secara umum tidak perlu kita menyusahkan diri dalam arti nanti ragu-ragu atau apa, was-was dan seterusnya. Wallah. Ya, silakan Ibu-ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dengan Dewi. Silakan. Ya, ini kan tadi tentang parfum Ustadz, kan termasuk boleh ya, walaupun ada alkohol karena dia hanya dicampurkan, bukan bertujuan sebagai khamer. Tapi kenapa kalau ada orang-orang yang menjual parfum itu, terutama kayak parfum dari Arab gitu, dibilangnya, oh ini halal, nggak pakai alkohol. Itu mengesankan kalau parfum yang umum kita pakai itu haram dong Ustadz. Itu gimana Ustadz? Makasih Ustadz. Ya, itu memang ada di antara kehati-hatian saja. Ya, kehati-hatian takutnya ini jadi khamer, begitu ya. Meskipun kehati-hatian juga tidak lantas kita lebih baik ya. Kalau menimbulkan was-was, menimbulkan takut berlebihan juga jadi kurang baik. Ya, ada juga wallahu alam ya, ada juga mungkin faktor bisnis biar laku maka dikatakan ini yang halal, yang mana nggak halal gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Karena ada tuntutan pengen agar orang beli dan semacamnya. Memang ada sih pendapat yang mengatakan, yang hati-hati mengatakan bahwa kalau alkohol mengandung alkohol maka otomatis dia menjadi khamr dan karenanya dia najis. Bahkan sebenarnya ya terkait dengan najis itu memang ada ikhtilaf juga ya. Bahkan ya khamr itu sendiri memang jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa khamr itu najis. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa khamr itu tidak najis. Jadi kalau khamrnya aja masih ada khilaf, apalagi alkohol. Artinya parfum yang ada alkoholnya segala macam. Dan di samping biasanya alkohol untuk parfum itu kan biasanya semprot ya, yang dia dibutuhkan untuk apa? Untuk gasnya, untuk apa? Dan kalau sudah nempel itu nggak ada alkoholnya, sudah hilang mestinya, walaupun dikhawatirkan. Ya biasanya yang non alkohol itu yang di botol-botol yang dioles-oles begitu. Meskipun ada juga yang alkohol yang kayak gitu untuk campuran. Begitu. Jadi sebenarnya tidak lantas menjadi khamr kalau ada alkoholnya. Jadi bukan berarti kalau ada non alkohol halal, kalau ada alkoholnya nggak halal. Itu tidak dikatakan demikian. Ada para ulama yang secara tegas zahir gitu. Di Saudi sendiri banyak sekali parfum yang pakai alkohol ya, parfum-parfum mahal dan lain sebagainya. Dan itu ulama umumnya tidak mengatakan sebagai perkara yang haram atau najis. Wallah. Ustadz tanya satu lagi dong Ustadz. Silakan. Ya. Masalah ini Ustadz, kan saya punya tetangga tuh, dia suka ngasih saya makanan. Dia sih kayaknya dia makan yang babi ya. Cuman bejana dia itu dipakai kalau untuk ngasih tetangga itu bersih. Jadi dia suka bikin kue. Nah itu kan ada pendapat kalau umpamanya zaman Nabi dulu, bersihkan benjanamu, kan waktu itu kan ada yang tiba-tiba Nabi perjalanan ada hamar, terus karena nggak ada piring lain akhirnya dibersihkan. Nah itu boleh dipakai. Nah satu itu saya tanyakan, bagaimana kalau sudah dibersihkan, apakah harus pakai tanah ataukah bersih sabun biasa? Dan
hukumnya kalau Baik. dia mengatakan ini tidak apa, ini deh dari orang non muslim pasti kan mungkin makan makanan haram, tapi dia mengklaim kalau saya itu nggak dicampurin babi dan ini pasti dicuci dulu. Nah itu gimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya, menggunakan ini nanti kalau dalam kajian dalam bab menggunakan bejana atau wadah milik orang muslim non muslim. Sebenarnya kalau yang dijelaskan dalam kitab fikih itu kalau misalnya pertama tidak ada bejana lain atau tidak ada alternatif lain, atau dia mungkin seperti kasus tadi udah dikirimin di atas sebuah bejana atau wadah ya tertentu, kan nggak bisa menghindar, begitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau memang dia udah bersih, udah suci, udah masuk kategori ya kebolehan ya. Apalagi kalau seandainya makanannya makanan yang kering. Ya, tapi kalau seandainya dia yakin bahwa orang itu atau apalagi dia mengatakan kami adalah dia yakin orang tersebut atau tetangga tersebut memasak ya atau mengkonsumsi makanan yang haram, makanan seperti babi lah ya yang gampang. Ya, itu memang lebih hati-hati kalau dihindari. Kecuali kalau bisa milih ya, dia datang bawa seperti itu. Paling tidak barangnya najis, barangnya sudah suci dan sudah dicuci, itu minimal bisa menjadi syarat pemanfaatan atau boleh dimanfaatkan makanan yang ada di atasnya. Begitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa dia betul-betul menggunakan barang yang najis dan kita bisa milih ya, untuk meninggalkan atau memakai, maka tentu harus kita tinggalkan. Ya. Kita pilih barang atau benda yang dipastikan ya suci atau misalnya punya kita atau punya siapa yang muslim untuk memastikan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Yaitu memang kasus sahabat tadi itu dianggap oleh para ulama tidak ada pilihan lain kecuali maka kata Rasulullah nggak apa-apa, pakai saja, cuci dulu dan pakai. Ya udah cukup itu kita nggak perlu tahu misalnya itu ada babi atau ada apa ya. Sebab juga salah satu catatan juga terkait dengan najisnya babi. Ya, babi memang menurut pendapat jumhur dan mayoritas ya atau semua ulama itu najis. Ya, basahnya atau yang basahnya. Akan tetapi perkara mensucikannya ya, itu mayoritas para ulama mengatakan disucikan biasa, dibersihkan saja, tidak perlu dibilas 7 kali bilasan dan dicampur tanah. Ya, karena untuk hal itu yang berlaku, yang disepakati para ulama berlaku terhadap anjing, terhadap jilatan anjing. Kalau babi tidak demikian, cukup dibersihkan saja, dia sudah cukup. Wallahu a'lam. Ya, syukuran Ustaz. Desi, saya mau nanya, boleh nggak Desi? Iya, silahkan Bu Yun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, ini kita mau sholat, buang hadas kecil itu bagaimana kalau rasanya mau keluar tapi kita sudah berdaham tidak bisa keluar itu Ustadz, bagaimana hukumnya untuk melaksanakan sholat? Baik, masalah perasaan buang hadas, jadi memang harus dipastikan buang hadas atau ya maaf buang angin segala macam. Yang dapat dianggap sebagai penghilang atau pembatal ya, itu kalau kita yakin telah terjadi. Kalau masih rasa-rasa ragu-ragu keluar apa enggak, buang air kecil apa tidak, itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Walaupun kita merasa pengen buang, tapi kok enggak ya tertahan aja begitu ya. Atau kadang-kadang terdengar suara tapi suara perut misalnya, bukan jelas gitu ya. Nah, itu kalau masih ragu-ragu tidak dianggap. Artinya kalau kita sudah punya wudhu, kita mengatakan atau menghukumi tidak batal. Kecuali kalau kita yakin, oh udah keluar, berarti batal. Ya, jadi kalau masih ragu-ragu atau ada perasaan pengen, tapi belum keluar, maka dia tidak batal. Begitu. Jadi itu yang juga harus menjadi patokannya. Keraguan-raguan tidak mengalahkan keyakinan kalau kaidah para ulama. Ya, para ulama mengatakan al-yakinula yuzalu bisyak. Yang yakin tidak dihilangkan oleh yang meragukan. Yang yakin apa? Yang yakin kita sudah wudhu. Buang angin
ragu atau yakin? Oh ragu, berarti yang yakin tidak bisa mengalahkan yang yakin tidak dikalahkan oleh yang ragu-ragu. Ragu. Wow. Syukran Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Iin ya. Silakan Bu Iin. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya, cecak termasuk najis? Cecak termasuk najis nggak Pak ya? Kenapa cecak mesti dibunuh? Hanya sekian, terima kasih. Cecak itu tidak najis, Bu. Cecak itu dia termasuk kita tadi ya, hewan yang tidak mengalir darah, dia kecil saja. Ya. Cecak apa begitu ya. Hewan-hewan yang kecil kayak itu tidak najis. Ya. Perkara dia mesti dibunuh itu mesti sih tidak ya, tidak harus ya. Memang ada anjuran untuk membunuh cecak, tapi sebenarnya bukan cecak ya yang lebih tepat itu. Kalau dalam bahasa hadis itu namanya al-waza. Al-waza itu dia lebih dekat kepada toke, bukan cecak sebenarnya. Lebih dekatnya itu dari segi beberapa pensifatan-pensifatannya, begitu ya. Karena ya Rasulullah memang mengatakan demikian. Dikatakan karena dia ini waktu Nabi Ibrahim dibakar, begitu ya. Kalau yang lain berusaha menyiram, memadamkan, dia malah meniup-niup, begitu. Jadi apa namanya? Ya kalau dia harus dibilang harus, tidak harus. Cuma memang ada semacam anjuran untuk membunuh itu. Ya, tapi bukan cecak yang kita kenal kecil itu. Dia lebih kepada tokeknya. Tokek ya. Apa sih bahasanya tokek? Tokek kan ya? Nggih, tokek. Oke. Ya, yang besar itu, yang agak lebih besar. Jadi dia kalau cecaknya sih nggak najis. Nggak najis. Kalau masuk ke makanan enggak ya? Kalau masuk ke makanan dia nggak najis ya Pak? Sebenarnya enggak. Kalau masuk ke makanan nggak kena najis berarti. Dia bukan hewan yang punya darah mengalir. Dia hewan kecil. Cecak, cacing, laron juga itu nggak najis. Laron-laron itu apa namanya? Kayak serangga-serangga kecil itu, lalat, itu tidak najis. Kalau kotoran cecak najis Ustaz. Kotoran cecak tidak, insya Allah tidak najis. Kalau tikus gimana Pak? Najis? Kalau tikus najis lah. Najis nggak Pak? Mengalir. Tikus mengalir, dia besar. Tikus, kelinci ya sejenisnya itu. Termasuk mungkin tadi toke, kadal itu lebih dekat besar dia. Dia lebih kepada binatang besar yang mengalir, yang ada darahnya. Oh ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ini dong satu. Ya, silahkan Bu. Mas ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz mau tanya, itu apa namanya ayam potong Pak Ustadz. Jadi kadang kan kita kalau beli ayam itu di tukang sayur kan udah bersih gitu ya. Kadang suka dalam hati itu suka apa namanya suka ada keraguan-raguan, bener nggak sih pada saat motongnya gitu ya. Tapi tetap aja dibeli ayamnya. Terus apalagi saya pernah nyoba beli ayam yang ayam potong segar itu loh Ustadz. Terus terang proses awalnya tuh saya nggak pernah lihat gitu. Entah itu dipotong dulu lehernya atau gimana. Karena saya takut ngelihatnya. Yang pasti masih dalam keadaan ada bulu-bulunya itu, ayamnya itu langsung dimasukin ke air rebusan gitu Ustadz. Kan itu otomatis pasti darahnya nggak ngalir ya. Kayaknya mah langsung beku di situ gitu. Terus baru diangkat, baru dijabutin bulunya. Terus itu gimana buat meyakini kita bahwa itu halal gitu loh Ustadz. Maksudnya bener nggak sih tata caranya gitu sehingga aman bisa kita konsumsi. Maksudnya halal untuk ke diri kita gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sudah bagus punya semangat untuk memperhatikan halal haram, ini juga penting juga ya. Paling tidak kita punya selalu berupaya ya agar makanan yang kita konsumsi halal begitu ya. Kalau dia sembelihannya halal, termasuk juga nanti kalau kita jajan ke restoran kemana, usahakan nih tanya dulu ini halal atau enggak, atau paling enggak dapat sertifikat halal atau tidak. Biasanya ada logo-logo dari MUI dari mana begitu. Itu bagus ya agar kita terbiasa untuk seperti itu. Nanti juga kalau kita terbiasa kayak gitu, produsen itu orang akan terbiasa juga. Oh kalau saya nggak punya
kepastian halal nanti saya nggak laku begitu ya. Itu bagus kalau kita budayakan hal seperti itu. Baik, terkait dengan sembelihan ya, hewan ya, itu sebenarnya memang kita agak akan sulit juga kalau seandainya kita setiap mau beli tanya ini potongnya benar apa enggak segala macam ya. Itu sesuatu yang kadang-kadang bisa jadi memberatkan atau kadang-kadang nggak nyaman begitu ya, baik kitanya atau pedagangnya. Kaidahnya ambil kaidah umum saja ya, bahwa di masyarakat muslim ya, di negeri muslim atau di masyarakat muslim lah Pak, begitu ya, kita bisa mengambil kaidah bahwa umumnya hewan dipotong secara syar'i ya. Kalau misalnya dia hewan-hewan atau ayam potongan frozen segala macam, biasanya itu kontrolnya terpusat ya, misalnya mereka mestinya untuk mendapatkan izin itu sudah memenuhi kriteria pemotongan syar'i, begitu ya, syariat ya. Itu biasa nanti pihak MUI atau apa yang akan mengontrol. Kalau yang di tengah-tengah masyarakat itu yang praktek langsung ya, kita bisa lihat langsung kalau memang kita bisa kontrol ya. Ya sekali-sekali Ibu boleh juga melihat kalau di pasar ya, takut gimana tuh, nggak tega ngelihatnya, suka nggak tega ngelihatnya tapi pengen beli gitu. kalau seandainya yang saya tahu, saya kira Ibu tahu ya, saya juga suka ngantar istri juga beli ayam langganan di pasar Kemiri, itu rata-rata itu. Yang saya tahu sih rata-rata dipotong dengan potong yang baik, dengan potong yang syar'i ya. Yang cuma mungkin biasanya karena mereka udah biasa setiap hari motongnya cepat gitu, nggak kayak orang-orang kampung cepat gitu ya. Mestinya memang idealnya habis dipotong itu dibiarkan dulu sampai dia mati benar ya, atau nggak langsung dilempar ke ya ini langsung diabruskan karena etan naon ke air rebusan itu. Ya seharusnya tidak begitu, harusnya ditaruh, ada biasanya kalau nggak salah ada tempat yang khusus setelah dipotong ditaruh dulu. Kalau setahu saya yang di Kemiri itu begitu kalau tidak salah, dipotong ditaruh aja dulu, nanti kalau udah kelihatan dia bergerak baru dimasukin ke dalam air panas untuk dicabut bulunya. Ala kulihal kalau dia sudah potong ya insya Allah dia baca bismillah dan dia muslim, sudah cukup itu ya, walaupun mungkin dia langsung masukkan ke air panas ya, kalaupun ada itu mungkin agak kurang sedikit lah penanganannya, tapi itu masih sudah memenuhi kriteria halal. Jadi secara umum sih praktek-praktek di masyarakat atau di pasar-pasar tradisional lah ya, itu secara umum ya kita ambil kaidah-kaidah umum. Kecuali kalau mungkin di Bali atau di mana yang non muslim mayoritas, itu mungkin kita layak ragu-ragu. Tapi kalau kayak di Depok seperti ini, umumnya sih tidak ada ya. Saya nggak tahu kalau Ibu ada info, mungkin bisa diinformasikan di pasar-pasar tradisional, misalnya pemotongan ayamnya yang tidak syar'i, yang tidak memenuhi kriteria. Kalaupun ada mungkin nggak sempurna mungkin ya tadi ya, kayak seperti tadi begitu. Ya, tapi kalau minimal kan kalau potong ayam, potong hewan itu kan pemotongnya muslim, saat memotong baca bismillah, yang dipotong bagian leher ya khususnya saluran pernapasan dan saluran makanan. Itu udah cukup, walaupun mungkin bisa jadi sangat cepat ya karena orangnya cukup pengalaman. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Ya, silahkan ibu-ibu, mungkin masih ada waktu untuk 1 atau 2 pertanyaan, silahkan ibu. Maaf Ustadz mau tanya juga Ustadz. Silakan. Ya, pernah ini juga Ustadz dengar kalau yang membantu memotong hewan itu bukan non muslim juga, itu katanya juga meragukan ya Ustadz ya. Yang penting yang motong sih bukan. Kalau membantu sekali sekali nggak apa-apa. Yang penting memotong. Ya, yang penting yang memotongnya, yang langsung ya bertindaknya itu nggak apa-apa. Jadi nggak masalah berarti Ustadz ya? Ya, nggak masalah kalau membantunya nggak muslim. Ya, kasih Ustadz. Sama-sama. Silahkan, mungkin masih ada yang mau bertanya ibu-ibu. Masih ada ibu-ibu atau sudah cukup? Saya izin tanya. Oh iya, silahkan. Mungkin 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silahkan Pak. Pak Ustadz, apa kabar? Izin bertanya Pak Ustadz. Baik. Masya Allah. Praktek kita ibadah kurban. Ini kita sering lihat
panitia yang seksi penyembelihan itu kayaknya kurang syar'i itu. Pakai celananya pendek, dia sudah berdua, kita tahu. Terus sapinya itu biasanya kan dibanting gitu. Nah, sebenarnya adab yang benar menurut Islam itu seperti apa, Pak Ustadz? Syukran. Ya, memang Rasulullah ingatkan ya dalam bab hadis ya, faidza dzabhtum fa ahsinuz dzibh. Kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang paling baik. Ya, wal yahudda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Itu kaidahnya itu ya. Pisaunya diasah sampai tajam dan hewannya dibuat nyaman, begitu ya. Hewannya dibuat nyaman. Ya kalau misalnya penyembelihnya pakai celana pendek segala macam itu mungkin bab adabnya ya. Kalau tidak menentukan halal tidaknya, begitu ya. Ya memang selayaknya dia pakai pakaian yang wajar lah ya, begitu. Tapi itu tidak lantas kemudian tidak sah sembelihannya. Sembelihannya tetap sah kalau dipenuhi aspek syar'inya. Kemudian perkara hewan itu dibanting segala macam ini memang kadang-kadang masalah teknik ya. Ya cuma memang juga harus diakui juga nggak gampang juga ternyata menjatuhkan atau menundukkan kayak apalagi kalau tidak ada pengalaman. Kemudian sarana kalau di kayak jagal-jagal itu kan sarannya lengkap. Jadi untuk mengikat kaki segala macam, kemudian apa begitu sudah lengkap lah ya sarannya. Gimana jatuhkan hewan dan seterusnya. Itu mereka sudah pengalaman dan sudah ada sarana lengkap. Cuma kalau di kampung-kampung kan sarana seadanya aja, ya cuma modalnya tambang doang. Kemudian orang ngeroyok rame-rame, mereka nggak tahu apa, akhirnya ya dibanting begitu. Ya. Ya, kalau ada cara yang paling baik, yang paling mudah ya silahkan. Ya. Cuma memang saya kata teman-teman kalau dilihat di YouTube memang kayaknya mudah. Ada beberapa cara menjatuhkan atau menenangkan hewan sapi atau apa begitu ya. Bisa, ternyata nggak semuanya bisa. Di prakteknya nggak semudah itu. Ya, atau ada juga hewan dimasukkan ke dalam sebuah apa gitu kerangkeng, lalu diikat atau enggak ditutup, dikunci, nanti kerangkengnya diputar sehingga posisi hewan tinggal disembelih. Nah, itu juga ada cara. Intinya kalau masih ada cara atau gampang atau ringan hewan dapat disembelih dengan posisi yang baik begitu ya, tidak sampai dikejar-kejar, meronta-ronta segala macam begitu ya. Tidak sampai dibanting ya bagus saja. Ya, cuma itu tadi, ya, tinggal itu perkara teknis. Kalau ada teknis yang bagus, silahkan saja. Ya, dan itu termasuk yang diajarkan itu ya pisaunya harus sangat tajam dan sembelihan juga harus dapat mungkin jangan sampai dibolak-balik begitu ya sekali apa tarik begitu ya. Kalau tajam itu bisa cepat begitu ya. Dan ini masalah keahlian juga. Termasuk juga yang dianjurkan itu memang kalau apa namanya kalau tempatnya sempit atau apa itu jangan menyembelih di depan hewan yang lain gitu ya. Nah itu termasuk mengganggu juga. Hewan juga ada ya dalam batas tertentu ya mungkin insting atau apa ada perasaannya juga. Ya, jadi kalau dia mau menyembelih yang lain tidak diperlihatkan gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz. Mungkin untuk sementara pada saat ini pertanyaan sudah cukup ya Ustaz. Alhamdulillah hari ini sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz dengan materi Thaharah yang mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Ustaz, untuk menutup acara ini dimohon doa dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita kemudahan thalabul ilm. Semoga apa yang kita kaji menjadi bermanfaat dan kita mohon pada Allah keberkahan, perlindungan ya dan segala kemudahan dalam segala urusan. Yang sakit pun kita mohonkan semoga Allah berikan kesembuhan ya, yang sedang mendapatkan musibah bencana juga semoga Allah angkat segala musibah dan kesulitan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma inna na'udzubika min darakis min jahdil bala wa darakis syaqwa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.